Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim, allimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna faham. Alhamdulillah, kita lanjut ke pelajaran kita, yakni fikih dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Telah sampai kita kepada fasal tentang furudut tayamum, yakni fardu-fardunya tayamum. Fardu-fardunya tayamum khamsatun, ada 5 deh. Fardu-fardunya tayamum ada 5. Al-awal, yang pertama, yakni naqlut turab. Naql turab. Nakal itu apa? At-tahwil. Nah, nakal itu at-tahwil atau mindahin atau ngambil, boleh kalau ngambil. Ngambil debu. Tapi lebih pantas adalah mindahin debu. Mindahin dari mana? Dari tempat yang lazimnya ada debu yang dia mesti suci, yang masalah itunya sudah disebutkan sebelumnya tentang masalah syarat, ya. Kali ini kita masuk kepada furud, yaitu fardu-fardunya. Itu memindahkan atau nakal si debu. Mindahin kemana? Ya, boleh dari tembok itu debu, boleh dari tanah, atau dari bumi, dari tanah, atau dari tempat-tempat yang berdebu lainnya yang kita bisa yakini debu itu adalah suci. Ilal adwil mamsuh, mindahin kepada anggota badan yang diusap, yaitu ada 2 anggota badan yang diusap dalam bertayamum. Pertama wajah, kedua adalah 2 tangan sampai siku. Asani, sekarang yang kedua daripada fardu-fardunya wudu, yaitu an-niyah. Yang kedua adalah niat. Jadi mindahin debu itu lebih dulu, ya, atau bebarengan dengan niat. Kalau secara urutan dia lebih dulu. Kalau wudu, yang pertama fardunya atau rukunnya adalah apa? Niat. Tapi kalau di tayamum, yang pertama adalah naqal turab. Itu memindahkan debu. Yang kedua niat. Al-mana anna tsaniya min furudit tayamum niyatu istibahati ma yaftaqiru ila tayamum kasalati wa masil musaf au ghairih. 6. Daripada niat, yaitu niatnya adalah niat untuk minta dibolehkannya kepada apa-apa saja perbuatan yang perlu dengan tayamum, yang itu adalah perbuatan ibadah seperti sholat atau mashul mushaf. Apa mashul mushaf? Menyentuh mushaf. Ya. Apalagi membawanya. Jadi niat adalah minta dibolehkannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan peribadatan yang perlu kepada tayamum atau perlu untuk menggunakan tayamum. Nah, niatnya itu diucapnya beda dengan niat wudu. Kalau wudu ngomongnya gini, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar, dan seterusnya. Atau nawaitu taharata lis-shalah. Karena tayamum bukan mengangkat hadas yang lazim, ya, artinya bukan asli mengangkat hadas, dia adalah mengangkat hadas secara darurat, ya, secara darurat. Jadi niatnya adalah dengan istibahah, mengucap istibahah, yang arti istibahah adalah minta dibolehkannya. Jadi gini, nawaitu tayammuma listibahatis shalah, contohnya. Nawaitu tayammuma, sajaku saya niat bertayamum, ya, listibahati, untuk minta dibolehkannya as-shalah, yakni salat. Ya. Jadi ada kata istibah, listibah. Linya itu untuk istibah adalah minta dibolehkannya. Jadi bukan niat mengangkat hadas dia.
Ya, tapi niat minta dibolehkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang perlu kepada tayamum. Beda nih kalau salat kalau wudu misalnya. Nawaitu wudu'a. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil untuk mengangkat hadas. Atau mandi janabah misalnya. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar, sama, ada untuk mengangkat hadas. Kalau tayamum nggak mengangkat hadas aslinya. Dia digunakan untuk keadaan darurat, makanya nggak disebut li raf'il hadas, tapi listibahah. Ya, itu bedanya. Kemudian di dalam niat tayamum dia ada beberapa tingkatan. Ada beberapa tingkatan. Di sini disyarahkan oleh Habib Ahmad bin Umar Asyatiri, summa in nawa istibahata fardhi salat istibaha bitayamum fardhu salati wa naflaha wa ghairahuma bimassi mushaf wa nahwi aw istibahata salah aw tawaf aw salatil janazah istibaha bihi ma ada fardhu salatil aini. Nah, maknanya gini. Kemudian jika niat minta dibolehkannya untuk sholat, minta dibolehkannya untuk melaksanakan fardu sholat, ada fardunya, nanti beda kalau sholat doang dengan fardu sholat. Minta dibolehkannya, niat minta dibolehkannya melaksanakan fardu sholat dengan dia bertayamum nih, maka niat untuk dibolehkannya melaksanakan fardu shalah, boleh juga tayamum itu dipakai, tayamum yang sama dipakai untuk sholat sunnah wa ghairihima, baik itu sholat fardu itu sendiri, satu sholat fardu, kemudian dilaksanakan juga sholat sunnahnya, ya berarti ini udah dua nih, tapi sunnah, yang satu kedudukan fardu, yang satu sunnah. Boleh juga sekaligus tuh masul mushaf, untuk menyentuh mushaf, ya, atau lainnya. Karena ngomong kedudukan tadi ada tingkatannya, kedudukannya. Ini fardu shalah adalah yang paling tinggi. Jadi kalau dia niatnya nawaitu tayammum istibahati fardu shalah, ada kata fardu salat, berarti sekaligus dia boleh ngelaksanain ba'diyah contohnya. Ba'diyahnya sholat atau qobliyahnya sholat sunnah tuh, boleh. Kemudian dia habis itu langsung menyentuh mushaf, boleh juga. Nah, itu kalau dia niatnya fardu sholat. Atau tawaf, ya. Tawaf begitu juga, tapi tawaf yang sunnah, bukan tawaf yang fardu, ya. Kemudian begitupun sholat jenazah. Karena kedudukan sholat jenazah itu dikatakan hukumnya, ya, ini kedudukan hukumnya, aslinya kan dia hukumnya fardu kifayah, tapi dihukumkan kedudukannya seperti sunnah. Tuh ya, seperti kalau kedudukan hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah, tapi kedudukannya di sini seperti sholat sunnah. Berarti kalau seorang dia niat tayamum untuk minta dibolehkannya melaksanakan fardu sholat, langsung dia boleh sekaligus banyak sholat sunnah dalam satu tayamum yang sama. Kemudian masul mushaf, menyentuh mushaf, kemudian juga sholat jenazah. Meskipun hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah, tapi dia tetap boleh karena kedudukannya seperti sunnah di sini. Lanjutan, illa khutbatul jumu'ah 'inda ramli khilafan Ibnu Hajar, kecuali khutbah Jumat. Beda pendapat antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Kemudian lanjutannya dicontohin di sini. Awis istibahat masil mushaf wa nahwih istibaha bihi ma'ada salat wa tawaf wa idza qala nawaitu istibahat ma yaftagiru ila tayammum nuzilat niyatuhu ala adnal maratib. Gini. Kemudian misalnya seorang dia niat tayamumnya hanya untuk mashul mushaf, menyentuh mushaf, maka boleh dia langsung menyentuh mushaf setelah dia tayamum, tapi tidak boleh dia melaksanakan sholat.
Jangankan sholat fardu, sunnah saja tidak boleh. Ya, jangankan sholat fardu, sunnahnya saja tidak boleh. Pun juga tawaf. Jangankan tawaf fardu, tawaf sunnahnya saja sudah tidak boleh. Kenapa? Karena niat yang tadi hanya dia menyentuh mushaf saja, maka dia dijatuhkan niatnya itu adnal maratib, yaitu paling bawahnya daripada kedudukan niat. Jadi di antara sholat sama mushaf, masul mushaf lebih tinggi sholat. Kemudian sholat saja sunnah dengan fardu lebih tinggi sholat fardu. Begitu kira-kira. Nah, paham ya? Jadi dia punya kedudukan. Hati-hati dalam niat. Ente niatnya apa tadi? Masul mushaf, tayamumnya. Berarti jangan sholat sunnah dengan tayamum yang sama. Harus ngambil tayamum lagi nanti. Atau perbarui, ganti niatnya dengan cara ngambil tayamum baru. Wala budda min qarnin niyah. Ini paham nih? Wala budda min qarnin niyah binaklim ma'a istidamatiha ila masih syai' min al-wajh fatabtulu idza azabat qabla masih syai' minhu fa in istahdaraha indah kafat inda ramli khilafan Ibn Hajar wa yakfi tajdidun niyah idza ahdasa ba'da naqal wa qabla al-masih. Gini, harus ya di dalam sewaktu dia niat selalu dia ngingat bahwa dia niat gini, di dalam dia niat dan ngambil tanah, bukan ngambil tanah, mindahin debu, nakal. Kita ngomongin nakal aja, ente paham ya nakal ya? Nakal tadi tuh, mindahin. Ini misalnya ada tempat berdebu, ngambil begini tuh namanya nakal. Nah, semasa barengan nih, ya, niat dan nakal itu harus ada bahasanya kesadaran bahwa Anda saat itu mau ngambil debu untuk bertayamum. Paham nggak? Jadi dari nakal bebarengan dengan niat itu, dia sudah ada kesadaran di situ. Nggak boleh kayak iseng gitu aja. Beda. Kayak orang main tanah jadinya. Dia harus selalu ada kesadarannya, ingetannya. Dia selalu mesti inget tuh. Pada saat niat bebarengan dengan nakal. Bahwa dia pengen tayamum. Atau dia saat itu mulai bertayamum. Tuh. Sampai mana? Sampai masuk syai' minal wajah. Sampai dia mengusap sebahagian daripada wajahnya. Jadi mesti ada tuh kesadaran di situ. Fatabtulu idza azabat qabla masah syai'. Maka batal kalau dia lupa sesaat, ya. Batal apanya nih? Niatnya batal kalau dia lupa sesaat sebelum dia mengusap wajah. Dipanggil sama orang. Oh iya, ngobrol dulu. Hilang tuh kesadarannya saat itu dia lagi pengen tayamum, maka batal itu. Ya. Paham ya? Kalau dia adain lagi tuh ingetannya tadi, adain lagi, maka pendapat Imam Romli boleh. Ya. Boleh diadain lagi nanti. Walaupun habis ini hilang sesaat, terus diadain lagi. Tapi beda dengan Imam Ibn Hajar. Kata Imam Ibn Hajar nggak boleh, harus tetap mesti dari awal. Yang namanya nakal dengan niat itu mesti ada istidamah namanya, yaitu kesadaran dia ngingat bahwa dia sedang mulai bertayamum. Wayak kita jadi dunia. Lanjutan di sini, dan cukup memperbaharui niat jika di tengah tadi tuh proses itu antara nakal dengan niat dengan sebelum tuh masuk dengan sebelum dia mengusap, dia berhadas misalnya. Udah nakal, udah niat berhadas, belum nyampe ke wajah nih, ini debu nih. Tahu-tahu di tengah-tengah berhadas, bagaimana? Ya, cukup dia memperbaharui niatnya saja. Ya, nggak usah ulang lagi dari awal, cukup memperbaharui niat.
nawaitu tayammuma listibahati fardhi shalah atau listibahati shalah atau listibahati masil mushaf. Yang ketiga asalis masul wajah. Yang ketiga adalah mengusap wajah. Al-ma'na anna salisa min furudit tayammum masul wajah wa qad 'urifa hadduhu fil wudu'i wa la yajibu irsalu turab ila manabit asy-sya'r wa in khaffa bal wa la yundab. Yang ketiga daripada mengusap wajah di dalam fardhunya tayammum adalah pada bagian mana wajah seperti bagian yang telah diketahui batasannya di dalam wudhu. Jadi areanya wajah di dalam tayammum sama dengan area wajah pada saat seorang berwudhu, yaitu mulai dari apa? Awal numbuhnya rambut sampai ujung numbuhnya janggut. Terus dari anak kuping kanan ke anak kuping kiri. Nah, itu sama dia. Dan tidak diwajibkan menyampaikan debu kepada tumbuhnya bulu-bulu. Kalau di wudhu, ya di wudhu kan dia wajib tuh. Kalau bulunya tipis. Tapi kalau yang bulunya tebal hanya zahirnya saja. Tapi kalau di sini ya, kalau di tayammum dia tidak diwajibkan sampai ke sela-sela bulunya, janggutnya, atau alisnya digini-giniin pakai debu. Terus di janggutnya tuh digini-giniin, bewoknya yang tipis. Dia tidak diwajibkan. Wa in khaffa, sekalipun ya bulunya itu dia tidak lebat. Kalau wudhu kan bulunya nggak lebat justru wajib. Masukin tuh ke sela-sela janggutnya air. Bal wala yundab. Ya, tapi juga tidak disunahkan. Jadi memang hanya zahirnya saja. Kenapa begitu? Balik lagi, tayammum itu adalah untuk dibolehkannya beribadah dengan kondisi yang darurat. Yang keempat, arabi masul yadain ilal mirfaqain. Yang keempat daripada fardunya wudu, dari fardunya tayammum kok tiba-tiba ke wudu kita. Anda mau disemangat sih nih nulisnya. Sampai heran nih. Nih, ngantuk nggak ini? Benar. Nah, matanya udah ada yang separuh nih. Udah begini aja. Yakin lanjut? Ada ya? Yang keempat daripada fardunya tayammum adalah mengusap kedua tangan sampai siku. Kedua tangan sampai siku. Jadi yang diusap adalah dua anggota. Pertama wajah, kedua telapak tangan. Kedua tangan sampai siku. Dan itu pun masuh dia, bukan gusul. Dia kalau air tuh di wudhu yang di kepala, itu masuk. Artinya sampai tangannya asal lembab aja deh. Karena kalau wudhu nih, ya asal lembab, ya nggak perlu airnya sampai ke ciduk, nggak, asal lembab. Kemudian ditempelin di kepala, itu sudah sah. Nah begitu juga di dalam tayammum, asal ada debunya aja udah, gitu. Ya. Ada debunya dimasuk dia habis itu. Nah, bukan debunya diambil, bro. Belum kalau kayak bedak lagi debunya yang kelihatan banget gitu, mentereng gitu siang-siang begitu, sangka vampir. Nah, jadi yang keempat adalah masul yadain mal mirfaqain, mengusap kedua tangan ya sampai siku. Di sini ada yang unik dimasukin nama pensyarah Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Wal gadim annahu ilal kawa'in wa ikhtarahu Nawawi. Di dalam pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i yang gadim, yang terdahulu, itu nggak sampai siku, tapi sampainya hanya di kau namanya, pergelangan. Nah, sampai di pergelangan tangan aja.
Kemudian ini menjadi ikhtiarnya Imam Nawawi. Menjadi ikhtiarnya Imam Nawawi. Nggak jadi masyhur seperti kita ya. Nggak jadi pendapat yang kita pakai. Tapi memang ada, dan itu berdasar dari dalil. Berdasar dari dalil. Tapi kita pakainya yang lazimnya yaitu dari kedua tangan dari ujung sampai siku. Gitu. Jadi kalau ente ngelihat ada yang sampai kau, ya udah, bukan berarti ente mesti ngikut juga, enggak, tapi dia juga nggak salah. Udah gitu aja. Nah, ada yang sampai kau. Nah, kaifiyatuhu, adapun tata cara daripada masuh dua tangan sampai siku adalah begini. Ayadha'a asabi'al yusra siwal ibham ala zuhuri asabi'al yumna siwal ibham. Meletakkan jari-jari yang kiri, ya, nih asabi, jari-jari yang kiri, siwal ibham, kecuali jempol, meletakkan di mana? Ala zuhuri asabi'al yumna, di atas di ininya apa nih? Di ya punggung jarinya ya, gitu, gini, di jari yang kanan, siwal ibham, kecuali jempol, tuh, begini berarti. Nah, ini caranya nih, gini, yang kiri jari-jari taruh di jari-jari belakang jari-jari yang kanan. Bihaitsu la takhruju anamilul yumna an musabbihatil yusra wa yumirru alal yumna fa idza balagal qaw dhamma atrafa asabi'ihi ila harfi zira. Nah, wa yumirruha ila al-mirfaq summa yudir. Nah, sini dulu. Gini ya. Seperti sebelumnya udah pernah dijelasin, bagi 3. 1 2 3. Jadi jari-jari telapak ini, kemudian jempol, bagi 3. Nih, 1 gini. Kemudian sampai di kau, ya, di kau, nih, sampai di kau, ditekep, gitu. Di apa? Bukan ditekep, digenggam gitu, dikencengin, ya. Tuh, terus jalanin. Nah, sudah sampai sini, kemudian yudiru batina kaffihi ila batni zira. Kemudian diputar perut telapak tangan nih, ya, diputar ke perutnya zira, nih, lengan. Tuh. Kecuali jempol. Wa yumirru. Di sini kalimatnya selalu yumirru. Artinya dijalankan, bukan tangan kita yang begini, ya, bukan yang kanan yang begini, tapi yang lagi tugasnya nih, ya, si kiri nih, dia yang jalan. Jangan begini ente, tuh, ya, jangan diginiin, gitu, jangan. Ini yang jalan. Nah, tuh, jadi sampai kau, ya, boleh ente genggam ini, turunin, nah, terus putar, kemudian begini. Nah, ini yang belum apa nih? Jempol. Wa yamir alaihi rafi'an ibhamahu. Fa idza balagal kau, nah lagi udah jalan, kalau udah sampai di kau nih, pergelangan tangan, dia berhenti dulu nih ya. Amar ibhamal yusra ala ibhamal yumna. Jalanin jempol yang kiri di atas jempol yang kanan. Tuh. Nih, kalau udah sampai di kau gini, ya, jalanin yang kiri ke kanan. Tuh. Nah, ya. Kemudian summa yaf'alu bil yusra kadzalik. Kemudian lakukan juga pada yang kiri sama seperti yang sebelumnya. Yaitu balik lagi, tak. Tuh. Nah, ini jangan putus. Jangan putus nih, ini tempelin aja biarin begini. Tuh. Ya. Tuh gitu dong. Tuh. Bisa nggak? Hah? Nih, aneh ulang ya, ente liatin pelan-pelan. Nih. Gini dah. Nih, kita miring nih. Ini tangan kanan ente nih. Ya, nih. Gini. Ambil. Tuh.
Jalanin nih. Tuh, nih jalanin. Sampai kau turunin. Nih genggam, sampai kau genggam. Tuh, turunin. Sampai mirfak. Apa nih? Siku. Putar. Pakai yang dalamnya sekarang. Ini apa? Dalam ketemu ini dalam. Tuh. Sampai kau lagi pergelangan, jempol kiri di atas jempol kanan. Lakukan ini jangan sampai putus. Tuh, udah jempol kanan tempelin, ambil lagi. Nih, tuh. Balik, jalanin lagi. Tuh, selesai. Hah? Iya, finishnya. Mau begini ngapain nanti tepuk tangan. Itu pas ngambil debunya. Itu nanti di dalam sunnahnya. Yang begini kan? Oh, nggak perlu buak gitu juga nggak. Itu maksudnya menunjukkan sudah selesai gitu. Ya, Trin, habis selesai semua, ya, diginiin sunnah. Digosok. Keberapa sekarang? 5. Terakhir daripada fardunya adalah wal khamis at-tartibu bainal mashatain. Yakni tertib berurut di antara dua usapan. Baik usapan pada wajah maupun pada kedua tangan sampai siku. At-tartibu maknanya at-tartibu baina mashil wajah wa mashil yadain sawa'un kana an hadasin asghar aw akbar. Tertib di dalam mengusap, ya, baik pada wajah maupun pada tangan itu sama saja di dalam mengangkat hadas kecil maupun hadas besar. Karena tayamum itu bisa digunakan juga darurat untuk mengangkat hadas besar sama dengan hadas kecil. Falau lam yurattib bi an masahal yadain, kalau sekiranya seorang tidak berurut sekarang, tidak berurut pada mengusap kedua tangan, summal wajah, kemudian habis kedua tangan wajah, dia kagak berurut nih, kan harusnya wajah dulu, ya. Sekarang dia tangan dulu nih, kedua tangan baru wajah. Bagaimana tuh? Sohah masal wajah faqat, maka tetap sah mengusap wajahnya saja. Yang sah mengusap wajah. Yang tangan tadi nggak sah, tahu nggak? Nggak kehitung yang tangan. Jadi orang habis ngambil, harusnya ke wajah, dia ke tangan duluan. Gara-gara semalam baru buat ngaji nih tentang tayamum, pagi airnya kagak ada. Nah, dia cari-cari, udah memenuhi syarat untuk tayamum, dilakuin dah tuh. Ya, atau dia sakit, nggak bisa kena air, kedinginan, dingin yang parah. Mau nggak mau tuh dia tayamum. Tahu caranya, cuma ngajinya setengah ngantuk kan semalam. Dia tangan duluan, kedua tangan duluan. Begitu selesai, dia keingat, oh iya wajah ya harusnya yang lebih dulu. Nah, wajah dia. Yang sah adalah yang wajahnya, ya, tapi tangannya kagak sah. Berarti tinggal dilakuin bagian yang tangan. Yang wajah nggak usah diulang, udah sah dia. Wala yajibu tartibu bainan naqlain, kemudian tidak wajib tertib di antara dua nakal. Lakinnahu yusan. Tidak wajib tertib di antara dua nakal. Nakal tuh yang itu, mindahin dua nakal itu dia tidak menjadi wajib untuk tertib, enggak. Yang wajib untuk tertib adalah masuhnya, mengusapnya, bukan nakalnya. Akan tetapi nakalnya itu menjadi sunnah dia di dalam tertib. Terakhir kita ngambil sunnah-sunnah tayamum aja, ya. Mungkin mubtilatut tayamumnya insyaallah minggu depan. Ini tambahan daripada pensyarah, ya. Wasa kata al-musannif an sunani tayamum wahya kasiratun. Dari sunnah-sunnahnya tayamum itu ada banyak sebenarnya yang tidak dibicarakan oleh musannif Syekh Salim. Karena tujuan Syekh Salim adalah biar orang ngerti aja dulu dah yang fardunya, keadaan tayamum, bagaimana tata caranya. Tapi dimasukkan oleh pensyarah di sini meskipun tidak disebut oleh musannif, beliau memasukkan tentang sunnah-sunnah tayamum yang sebenarnya ada banyak.
minha, daripada yang banyak itu sunnah-sunnah tayamum apa ya? As-siwak, pertama yaitu siwak, sama seperti wudu. Wa mahalluhu, kemudian tempatnya siwak itu kapan posisinya? Qabla naqal, sebelum naqal, sebelum mindahin debu, dia siwak dulu, itu sunnah. Wa tasmiyah, kemudian membaca basmalah di dalam tayamum itu sunnah. Wa taqdimul yumna 'ala yusra, kemudian mendahulukan bagian yang kanan daripada yang kiri. Wal muwalah, kemudian berterus menerus. Nah, berterus menerus nih bagaimana nih? Ya, kalau wudu mualahnya kelihatan. Ya, mualahnya kelihatan. Kapan dia dikata nggak mualah? Ketika air itu sudah kering dari tubuh kita. Ingat gak mualah? Berterus menerus. Orang misalnya wudhu sekarang, terus ngangkat jemuran dulu. Selagi itu anggota wudhunya, walaupun belum sempurna nih wudhu, yang penting belum batal, dia belum belum kering, kemudian dia wudhu lagi, ya habis ngangkat jemuran, itu tetap dapat sunnah mualah. Tapi kalau udah kering, dapat gak sunnah mualah? Enggak, tapi wudhunya tetap sah. Kalau memang nggak batal, dia nggak dapat sunnah mualah. Sekarang kalau tayamum gimana kelihatannya? Kan kering dia, beda sama wudhu. Ya, dia dikadar di sini. Wa yuqaddaru al-mamsuh maghsulan. Dan caranya adalah mengetahui mualahnya dikadar pada bagian yang diusap dengan debu, dikadar dengan wudhu pada basuhan di dalam wudhu, basuhan dengan air. Jadi kalau kita pakai ngebasuh nih di wajah, kan di wajah kalau wudhu basuh ya, bukan masuh ya, basuh bukan masuk. Dia basuh nih. Nah, kira-kira berapa menit tuh basuhan bisa kering? Begitupun dalam tayamum, airnya nggak kelihatan, tapi dikadar aja deh. Ya, kira-kira 2 menit udah kering nih. Ya. Karena apa ya? Keadaannya dingin dan berangin. Berarti dia dengan debu tadi 2 menit itu kira-kira udah kering contohnya. Maka kalau udah kadar begitu dia nggak dapat mualah. Nah, lanjutannya wa takhfifut turab min kaffih, dan mensedikitkan debu dari 2 telapaknya. Jadi pada saat nakal itu nakalnya kagak usah banyak-banyak, ditirisin tuh debunya, diambil gini ya, misalnya dari tempat yang berdebu, kemudian diginiin nih tuh, kira-kira ini ada debu, diayak sama dia tuh, bukan diayak, dia apa? Tiris ya, ditirisin ya, tuh, biar jatuh, biar lebih sedikit. Jadi emang debu tayamum itu sedikit aja pakainya, nggak usah kayak tadi tuh, diraup pasir, buat aja. Syukur nggak ada kumur-kumur. Nah, lanjutannya wa tafriq asabihi fi darbatain, dan merenggangkan jari-jarinya di dalam 2 nakal. Jadi kalau nakal itu nggak usah dirapetin, ya. Nakal itu nggak usah dirapetin. Sunnahnya adalah direnggangin. Direnggangin, ngambilnya itu direnggangin. Nah, baru dikituin, ngambilnya direnggangin. Itu sunnah. Wa tawajjuhu lil qiblah, dan menghadap kepada kiblat. Nah, ini masih ada hubungan sama masalah syarat, yaitu ya, dia mesti ijtihad dulu cari kiblat. Sekarang udah dia cari kiblat dalam syaratnya, kemudian sunnahnya dalam tayamum adalah dia ngadep ke kiblat. Itu sunnah, bukan wajib. Beda ini ya, masalah sunnah sama wajib. Ntar jadi gara-gara denger ini ya kudu ngadep kiblat, ya enggak, itu sunnah dia. Jika ente ngambil, pahalanya lebih daripada tidak dikerjakan. Wa kullu ma yumkinu maji'uhu huna min sunanil wudu' ghairat taslis, dan lain-lain segalanya daripada yang telah disebutkan sebelumnya di dalam penjelasan kitab ini dari sunnah-sunnahnya wudu juga adalah sama sunnah-sunnah di dalam tayamum. Jadi sunnah-sunnahnya wudu yang lain itu sama menjadi sunnah-sunnah di dalam tayamum. Ghairat taslis, kecuali 3 kalikan usapan.
Kalau di dalam wudhu ada mentiga kalikan basuhan atau usapan, di dalam tayamum tidak ada, cukup sekali saja. Ya, wajah ente ambil, tirisin sekali sudah. Jangan 3 kali. Bebedak ente. Dia nggak jadi sunnah tuh yang mentiga kalikan taslis, itu tidak menjadi sunnah. Ini ada berapa menit nih? Hah? Udahan nih? Hah? Yakin lanjut? Tiga lagi saya emang. Masih kuat nggak? Hebat ente. Coba lihat wajah-wajahnya. Wah. Ente tahu nggak cara serigala jalan? Serigala jalan caranya gimana? Serigala jalan tuh dia demennya berkumpul. Kalau jalan itu demennya kumpulan. Dia satu kabilah ya, satu geng kalau jalan tuh. Gak demen jalan masing-masing gitu kan. Dia karena sosialnya tinggi serigala. Dan barisnya itu masya Allah, serigala itu kalau baris dia tertib. Barisan paling depan adalah serigala yang tua dan serigala yang sakit. Itu dikasih dia jalan paling depan. Kemudian barisan belakang daripada yang tua dan yang sakit itu barisan yang anak-anak, yang lebih muda. Kenapa dia udah ketawa duluan tuh? Mau kemana? Oh, udah ngantuk. Iya, serigala yang ngantuk nggak ikut dia di rumah aja, di rumah. Nggak ikut dia di kandang aja. Serigala yang paling belakang itu biasanya pimpinannya jadi sweeper deh. Sweeper ya, bener ya? Sweeper apa swiper? Kalau swiper jangan mencuri. Nah, dia pimpinannya itu yang belakang. Kemudian paling belakang yang anak-anak, di depan yang pimpinannya itu yang kuat-kuat ya. Jadi tugasnya mobile, bisa lebih dahulu ke depan, bisa siap ke belakang. Gitu kalau serigala. Jadi kenapa serigala itu kalau jalan yang paling depan adalah yang sakit dan yang tua? Karena biar mereka yang ngatur speed. Karena yang sakit dan yang tua lazimnya kagak kuat untuk jalan cepat-cepat. Jadi mereka yang ngatur speed. Dan yang paling belakang adalah pimpinannya karena dia yang ngambil resiko paling tinggi. Di depan pimpinannya adalah yang kuat-kuat. Karena dia harus mobile. Dia lebih dekat untuk ngejaga yang anak-anak dan yang perempuan. Kemudian juga dia bisa langsung sigap untuk nyerbu kalau misalnya ada yang membahayakan dari belakang. Jadi maksudnya adalah karena di sini lagi ada yang sakit. Ya. Jadi walaupun sebagian bilang lanjut Beb. Nah, kita ngalah sama yang sakit. Ya. Kita ngalah. Seenggaknya udah mau ngaji dalam keadaan masih sakit ya. Itu jadi contoh buat kita. Biar kita makin semangat juga. Ini abis sakitnya bukan main-main nih. Allah Ta'ala kasih karunia. Ente tanya sendiri deh sama orangnya deh ya. Kalau diceritain rasa-rasanya dia bingung, dokternya bingung. Dua-duanya bingung. Aku itu udah sembuh lah, kagak tahu dok. Iya. Ente tanya sendiri. Itu keajaibannya. Masya Allah. Tapi tetap ya secara logisnya adalah kita tetap jangan terlalu lama juga. Bahaya kalau ngomong terlalu lama juga. Ntar kemana-mana jadinya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.